Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 kelas N ingin mempresentasikan mengenai topik senyawa aromatis dan amina serta amida. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Agivia Nandita Fitri serta rekan saya yang bernama Claudia Ayoningtyas Setia Putri Widodo dan Bagas Abednego Silaban. Di sini kami memilih senyawa aromatis yaitu fenol dan amina yaitu nikotin. Langsung saja ke topik pembahasan yang pertama mengenai deskripsi singkat dan struktur dari fenol. Seperti yang kita ketahui bahwa fenol merupakan turunan dari benzena. Fenol memiliki struktur cincin aromatik dengan gugus hidroksil yang berikatan langsung pada cincin aromatik tersebut. Dan cincin aromatik ini merupakan sebuah siklik yang terdapat ikatan rangkap terkonjugasi. Fenol biasa disebut juga asam karbolat atau benzenol, serta memiliki wujud kristal, tidak berwarna, bersifat sedikit asam dan polar. Sehingga karena bersifat asam, jadi fenol dapat melepaskan H+ dari gugus hidroksilnya. Akibatnya dapat menjadi anion fenoksida yaitu C6H5-omin yang dapat larut dalam air. Untuk topik selanjutnya yaitu mengenai sifat fisika yang dimiliki oleh fenol dan juga sifat kimianya. Untuk sifat fisikanya antara lain dapat dilihat pada gambar, yaitu rumus molekul, berat molekul, wujud, warna, densitas, titik didih, titik beku, kelarutan dalam air, dan bersifat korosif. Untuk rumus molekulnya yaitu C6H5OH, berat molekulnya 94,11 gram per mol, wujudnya cair, tidak berwarna, densitasnya 1,7 per gram cm kubik, titik didihnya 181,75 derajat Celcius, titik bekunya 40,9 derajat Celcius, kelarutan dalam airnya 8,3 gram per 100 mol, serta bersifat korosif. Sedangkan untuk sifat kimia dari fenol adalah bersifat asam, bereaksi dengan NaOH atau basa dapat membentuk garam natrium fenolat, tidak bereaksi dengan logam Na, tidak bereaksi dengan RCOOH, tapi bereaksi dengan halida asli membentuk ester dan bersifat reduktor. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan reaksi-reaksi yang dapat terjadi pada reaksi fenol. Yang pertama adalah reaksi oksidasi, di mana reaksi oksidasi ini terjadi di mana fenol lebih mudah dioksidasi dibandingkan dengan alkohol alifatik. Dan hal ini disebabkan karena cincin benzena pada fenol. Hasil reaksi oksidasi terhadap fenol ini adalah senyawa kionin atau diketon siklik. Yang kedua adalah reaksi Marquis, di mana zat direaksikan dengan formalin dan H2SO4 melalui dinding tabung yang akan menghasilkan cincin warna sebanyak 3, yaitu pertama cincin warna merah ungu kecoklatan yang bernama alpha naftol, yang kedua adalah cincin warna hijau beta naftol, dan yang ketiga adalah cincin warna merah violet atas seperti susu resorcin. Dan yang terakhir reaksinya adalah reaksi nitrasi. Karena reaktivitas senyawa fenol tinggi, reaksi nitrasi senyawa fenol dapat menghasilkan namanya p-nitrofenol tanpa perlu menambah kualitas asam sulfat. Selanjutnya saya akan menjelaskan deskripsi singkat mengenai senyawa amina yaitu nakotina. Nah, nakotina itu apa? Yang pertama adalah nakotina adalah senyawa alkaloid beracun yang secara resmi terdapat dalam tanaman yang namanya tembakau dan beberapa spesies lain dari keluarga Solanaceae. Sebagai alkaloid, nikotina ini memiliki struktur kimia yang terdiri dari cincin piridin yang terhubung melalui
karbon, dan nitrogen. Yang kedua yaitu karakteristik dari sifat nikotina. Yang pertama adalah sifat fisikanya dengan rumus C10H14N2 berwujud cair, berwarna kuning pucat, bertitik didih yaitu 246 derajat Celcius sampai 247 derajat Celcius. Untuk titik lelehnya yaitu 222 derajat Celcius sampai 223 derajat Celcius. Untuk titik bekunya yaitu minus 80 derajat Celcius dan densitasnya yaitu 1,02 gram per cm kubik pada suhu kamar. Untuk sifat kimianya yang pertama adalah basa lemah dengan pKa sekitar 7,8. Terus yang kedua ada sebagai agonis pada reseptor. Yang ketiga mengalami reaksi oksidasi, metilasi, dan halogenisasi. Dan yang keempat stabil dalam kondisi normal tetapi dapat degrade dengan paparan cahaya dan udara. Lalu yang terakhir ada reaksi yang bisa terjadi pada nikotina. Yang pertama adalah reaksi oksidasi. Nikotina dapat mengalami oksidasi untuk membentuk produk seperti nikotinaldehida dan nikotinamida. Reaksi ini biasanya dilakukan dengan oksidator seperti kalium permanganat atau kromium heksafluorida. Dan oksidasi nikotina dapat mengubah sifat fisik dan kimianya serta mempengaruhi sifat biologisnya. Yang kedua adalah reaksi halogenisasi seperti dengan klorin atau bromin menghasilkan produk halogenisasi nikotina. Reaksi ini dapat digunakan untuk sintesis senyawa turunan nikotina yang memiliki aplikasi dalam penelitian atau industri farmasi. Halogenisasi dapat meningkatkan atau mengubah aktivitas biologis nikotina tergantung pada posisi dan jenis halogen yang digunakan. Yang ketiga yang terakhir, reaksi metilasi. Nikotina juga dapat dimetilasi, menghasilkan derivat seperti N-metil nikotin. Reaksi ini melibatkan penambahan gugus metil pada atom nitrogen dan yang dimodifikasi aktivitas farmakologis dan sifat kimianya. Metilasi mempengaruhi cara nikotina bereaksi dengan reseptor asetikolin nikotinik dan mempengaruhi proses adiktifnya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.